Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Bapak Haji Sunarto SEMSI. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi rangkuman manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian unit yang biasanya mengurusi SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau lebih sering dikenal dengan sebutan HRD atau Human Resource Department. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tujuan sosial. Tujuan sosial agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua, tujuan organisasional yaitu sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu tujuan fungsional, tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat yaitu tujuan individual, yaitu tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai tujuan melalui aktivitas dalam organisasi. Selanjutnya fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama perencanaan adalah kegiatan melakukan perencanaan dan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan. Yang kedua, rekrutmen. Rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi-posisi yang kosong. Perekrutan yang efektif akan menemukan orang-orang yang berkemampuan dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, seleksi yaitu suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Yang keempat, yaitu pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi atau meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian sesuai dengan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Yang kelima, evaluasi yaitu mengevaluasi kinerja karyawan dengan tujuan agar semakin membaik. Evaluasi sangat bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali. Kemudian ada kompensasi yaitu pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai imbal jasa, reward yang diberikan kepada para pekerja. Kemudian menjaga hubungan yaitu untuk menjaga hubungan seluruh karyawan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta kerjasama yang panjang. Yang terakhir yaitu pemberhentian, yaitu pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Kemudian peran manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job recruitment, dan job evaluation. Yang kedua, menetapkan penarikan seleksi dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang kelima, memonitor dengan cermat undang-undang dan perubahannya serta kebijakan pemberian balas jasa perusahaan yang sejenis. Yang keenam, memonitor kemajuan dan perkembangan serikat buruh. Yang ketujuh, melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penilaian prestasi karyawan.
Dan yang terakhir, mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal dan mengatur pensiun pemberhentian. Selanjutnya itu rancangan organisasi. Rancangan organisasi adalah struktur bagaimana pekerjaan yang harus dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang dikelompokkan. Rancangan organisasi digunakan untuk mencapai tujuan organisasi berupa tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dan untuk kepuasan karyawan, pelanggan, dan stakeholder lainnya. Kemudian analisis pekerjaan atau job analysis adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Analisis pekerjaan ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, khususnya dalam bagian manajemen sumber daya manusia, untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan dengan efektif. Kemudian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan sumber daya manusia adalah melatih tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin dicapai dari program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasaran dari program pengembangan menyangkut aspek yang lebih luas, yaitu peningkatan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan atau perubahan yang direncanakan. Selanjutnya, perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah semua jabatan atau pekerjaan yang dimiliki atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seorang karyawan di suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Pengembangan karir meliputi aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan karir yang direncanakan. Keberhasilan karir seseorang dipengaruhi oleh hal-hal seperti pendidikan formal, pengalaman kerja, sikap dan perilaku, prestasi kerja, adanya lowongan jabatan, dan produktivitas kerja. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu penilaian yang dilakukan kepada karyawan untuk mengetahui seperti apa kemampuan yang dimiliki dan mengukur produktivitasnya selama bekerja. Penilaian kinerja tidak hanya akan membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karyawan saja, tetapi juga bisa bermanfaat untuk pengembangan diri dari para karyawannya. Sedangkan prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, yang didasarkan atas keahlian, kemampuan, pengalaman, dan kesungguhan dalam melaksanakannya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.